Halo semuanya, kembali lagi bersama Tobin di I Love Global Podcast. Semoga weekend ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebenarnya kita bukan cuma ada tamu yang baru-baru ya, atau maksudnya speaker yang berganti-ganti, tapi tempatnya juga ganti dan hari ini spesial banget. Kita berada di salah satu kantornya Russell Group University. Wah, bahaya salah sebut, nanti bisa ini aku. Jadi kita berada di salah satu kantor dari salah satu University of apa Pak ini enaknya mau disebut? University of Glasgow. Oh iya. Jadi kebetulan kami di kantor ini tidak hanya podcast saja ya teman-teman, tapi juga ada semacam info session, kemudian ada sharing session dengan LPDP Award yang kebetulan tahun ini akan berangkat ke University of Glasgow. Tapi sekarang tamu kita ini bukan studentnya, melainkan representatif dari University of Glasgow. Ada Pak Alvin. Halo Pak. Halo juga Tobing, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, nggak bosan Pak di sini terus Pak? Panggilan ini. Oh, ya ampun Pak. Pak, ini sebenarnya sih beberapa student mungkin sudah ada yang tahu tentang University of Glasgow, sudah tahu Russell Group Universities, tapi mungkin ada beberapa yang masih belum tahu nih. Nah, mungkin Pak Alfi bisa jelasin nggak tentang University of Glasgow sendiri dan kotanya? Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu lebih dalam gitu. Ya, banyak yang tahu sih memang University Glasgow tuh masih sedikit mewakili sebuah film atau movie ya. Karena banyak yang bilang tuh kayak, oh kampusnya kok kayak Howard Castle gitu. Bener. Cuma selalu saya kedepankan jangan pilih karena Hogwarts-nya deh gitu, jangan Harry Potternya. Jadi lihat bener-bener ke programnya. Jadi memang itu menjadi salah satu orang yang milih ke University Glasgow karena kampusnya. Karena mereka bukan mereka ngerasa sih, karena mereka belum ngalamin. Tapi kalau ngelihat dari beberapa student tuh serasa kalau foto di Glasgow katanya bagus banget gitu. Dan terutama untuk sosial medianya jadi banyak yang like dan love gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak dipungkiri kalau student di Indonesia tuh masih mencari uni yang tua dan punya ranking yang bagus. Tapi itu kan lagi-lagi masuk ke suatu pemikiran student maunya apa nantinya ya gitu. Kita emang tua, dibilang tua ya kita masuk universitas yang 4 tertua di English speaking country. Umurnya udah hampir 570 tahun. Kalau dibilang sama kotanya tuh cuma beda kurang lebih 5 sampai 100 tahun. Jadi kota tua, uni tua lengkap nih. Itu sih, jadi tua ranking, lalu Hogwarts, dan juga kebanyakan beberapa student kita atau prospektif student kita udah mengerti bahwa Glasgow tuh alumninya oke gitu. Mungkin kita bicara yang relevansinya dengan Indonesia, contoh misalnya kayak obat kumur Listerine. Nah itu penemunya si Joseph Lister, itu alumni kita gitu. Nah nanti mungkin kita lihat pertanyaan berikutnya apa nanti, kalau nggak saya jawab semua di sini gitu. Ya kalau dijawab juga nggak apa-apa sih Pak, memang harusnya begitu. Tapi Pak, mungkin lokasinya ya, karena kan kalau kita berbicara UK atau United Kingdom, tapi kan Glasgow ini bukan, maksudnya ya kalau teman-teman tahunya Inggris gitu, tapi kan sebenarnya Glasgow itu berada di Scotland, benar kan ya Pak ya? Jadi memang ada perbedaan sedikit dengan Inggris untuk sistem pendidikannya. Kalau nggak salah untuk anak-anak S1 itu kan biasanya 5 tahun ya, kalau nggak salah ya Pak ya? Ada yang 3-4 tahun. Oh, ada yang 5 lebih masuk ke medical subject. Oh, oke. Ya. Tapi sudah dijelasin ya Pak Alvin, memang kotanya memang kota tua, gedungnya tua. Aduh, mau ngomong tua yang lain agak bahaya nih. Maksudnya termasuk gedungnya kan ya Pak, arsiteknya tuh maksudnya memang beneran bangunan lama atau gimana? Betul, memang bangunan lama. Memang bangunan lama. Keren juga ya ini. Cuma ya itu ya teman-teman, maksudnya meskipun tua, nggak tua-tua banget ya. Ya itu kan hanya historinya saja. Historinya aja. Betul. Nah, tadi Pak Alvin sempat mention tentang Indonesian student ya. Jadi untuk secara testimoni nih, memang kan University of Glasgow itu salah satu Russell Group University dan memang menjadi salah satu pilihannya student Indonesia gitu. Apabila itu berkaitan dengan beasiswa. Nah, menurut Pak Alvin nih, apa sih yang membuat mereka itu kayak, aduh, aku mau ambil University of Glasgow gitu, ini pilihan utamaku, itu apa Pak dari testimoninya? Ya ada dua sisi yang bisa kita lihat sih. Memang pertama program University Glasgow tuh banyak yang kenal
sangat-sangat spesifik dan unik ya. Jadi kita ada beberapa program yang secara nama tuh mungkin nggak logik, ternyata kita punya gitu. Itu yang pertama. Terus yang jadi X factor-nya, banyak yang ngerasa bahwa untuk living cost-nya di kota Glasgow sendiri itu sangat-sangat kompetitif. Tadi Tobing bilang kan kalau orang misalnya mau ke UK pasti representasi mereka mahal gitu ya. Betul. Kita berada di Scotland, bukan di England, dan England adalah salah satu country yang ada di UK. Scotland sendiri, Glasgow terutama, memang living cost-nya nggak terlalu besar seperti kota besar yang lainnya, walaupun Glasgow sebetulnya masuk dalam kota besar. Iya, benar. Di Scotland itu adalah kita kota yang paling besar. Kalau misalnya kita bicara Scotland dan capital city-nya Edinburgh, nggak apa-apa saya sebutin Edinburgh di sini. Itu ada uni lain namanya University of Edinburgh. Kita head to head kok dengan mereka secara ranking, secara subjek. Tapi kembali lagi, student-student yang masuk ke Glasgow sangat-sangat mengetahui bahwa program yang diambil itu apa sih kelangsungan hidupnya untuk mereka bawa secara personal career goal dan juga industri yang terkait. Jadi itu lagi gitu loh, nggak hanya berdasarkan subjek dan juga hal yang lainnya gitu. Iya sih. Memang benar sih, itu salah satu favoritnya mereka juga. Betul. Nah, kalau kita berbicara scholarship nih Pak, kan memang student taunya scholarshipnya maunya full. Tapi sebenarnya di Glasgow sendiri kan juga menawarkan partial scholarship nih untuk international student, terutama Indonesian student. Boleh tahu nggak Pak itu partial scholarshipnya berapa? Kemudian specific requirement-nya apa saja gitu? Ya, ini sebetulnya salah satu agenda yang memang dari University Glasgow sendiri, bukannya kita menyetujui untuk student-student untuk, kan sekarang lagi tren tuh hashtag kabur aja dulu gitu loh. Saya mau coba ganti gitu loh, hashtag kabur aja dulu tuh diganti kuliah aja dulu di University Glasgow gitu. Benar. Nah, jadi menggunakan partial scholarship ini yang nantinya sebetulnya si student dengan partial scholarship dia bisa exercise untuk postgraduate visanya, karena dia tidak diharuskan untuk segera pulang. Dia boleh misalnya just only work atau just only stay in UK. Itu memang bisa dibilang policy dari si postgraduate visanya. Balik ke masalah partial scholarship, Glasgow tuh menyediakan beberapa tipe partial scholarship yang baik secara hanya memang amount-nya aja, dimulai dari 5.000, 10.000, dan bahkan kita gratiskan tuition fee-nya gitu loh. Tapi ini masih di level postgraduate. Sedangkan kalau yang undergraduate itu tiap tahun kita potong 7.000 pound sterling selama 4 tahun. Jadi total 28.000 pound sterling. Nah, ditambah yang postgraduate lagi, Glasgow menempatkan suatu additional value di dalam scholarship-nya, terutama yang mereka menggratiskan uang kuliahnya. Ada program yang kita gratiskan lagi tuh uang accommodation-nya. Nah, ada lagi yang terkombinasi dengan tuition fee-nya digratisin, kita kasih living cost-nya 15.000 per tahun. Nah, ini yang cukup boleh dicoba dan saya selalu encourage untuk Indonesian student untuk ambil gitu, karena ini bagus banget. Berarti hanya memang beasiswa ini tidak mengcover insurance, visa sama tiket pesawat layaknya yang full scholarship gitu. Itu aja sih. Itu berlaku untuk semua ya Pak ya tadi? Untuk undergraduate dan postgraduate? Ya, undergraduate hanya ada kita yang dipotong 7.000 pound sterling selama 4 tahun, sedangkan variabel yang lebih banyak tuh di postgraduate-nya. Oke. Gitu. Nah, lumayan nih teman-teman, apalagi yang S2 lumayan banyak ya Pak ya di University of Glasgow. Tapi memang sih kalau dilihat-lihat banyakan ke ambil programnya S2 ketimbang S1. Mungkin mereka masih belum tahu ya Pak ya gitu. Nah, speaking of the programs in the University of Glasgow, yang mana sih yang favorit atau program favoritnya untuk anak-anak Indonesia terutama? Dari tiap tahun mungkin kita ngeliat siklusnya 5 tahun sekali ya, masih suka berubah-berubah, tapi memang masih didominasi program bisnis. Cuma yang terjadi sekarang 4 tahun terakhir, engineering mulai naik. Engineering program itu naik dikarenakan mungkin kebutuhan dari supply demand di Indonesia juga perlu, dan sekarang malah masuk di bidang science and political. Nah, itu juga mulai naik, sosiologi, humanities itu juga naik. Mungkin kita akan lebih cenderung masuk dealing with people ya. Nah, itu social science masuk, communication masuk. Jadi sekarang di 3-4 tahun terakhir 3 aspek program itu yang naik tuh, business, engineering, social science, and politik. Nah, itu yang menarik tuh. Tapi kalau untuk paling banyak tetap bisnis ya? Masih bisnis, karena kita masih ngebawa nama
alumni kita kan, si Adam Smith Business School, jadi masih kebawa lah sampai sekarang kayak gitu. Oh ya lumayan sih. Nah tapi kalau itu program favorit untuk anak-anak Indonesia. Nah kalau misalnya untuk entry requirement-nya nih Pak, students itu harus menyiapkan apa saja sih untuk requirement-nya? Mungkin ada paling utama gitu, dokumen-dokumen apa saja yang mereka harus submit untuk program undergraduate maupun postgraduate. Ada benang merahnya antara persyaratan di undergraduate sama di postgraduate. Itu sama-sama mereka harus menyediakan yang namanya personal statement. Cuma personal statement di undergraduate tidak terlalu spesifik dengan di postgraduate ya. Dikarenakan di postgraduate harus dijelaskan untuk kenapa mengambil program yang ada di Glasgow dan manfaat dari itu semua. Nah kalau dilihat dari secara umum ya pasti kita akan lihat dari transkripnya, ijazahnya. Kalau di SMA kita lihat rapotnya. Cuma itu aja sih sebetulnya, basically. Oh tapi tetap IELTS harus pakai ya Pak? IELTS tetap harus ya. Oke. Nah berbicara tentang student tadi nih Pak, kan kalau untuk anak-anak S1, nah di Indonesia kan ada kurikulumnya macam-macam nih Pak. Bisa nggak mereka itu untuk secara keseluruhannya bisa go direct to year 1 atau mereka harus menggunakan tambahan additional dokumen seperti SAT atau harus melalui foundation atau pathway-nya dulu nih? Ya sejauh ini kalau undergraduate mau tidak mau kita harus lewat yang namanya foundation studies atau sebetulnya itu equivalent dengan year 1 sih. Year 1 artinya setelah dia selesai dia langsung tahun kedua. Jadi 1, 2, 3, 4 bukan 1 plus 4. Jadi kebanyakan orang dengar kata foundation itu kan berarti there is additional year buat dia kan, jadi a bit longer. Tapi sebetulnya ketok di Glasgow itu 4 tahun ya 4 tahun included foundation ya. Nah untuk masalah akademik lagi-lagi itu dari national curriculum. Sejauh ini kita masih belum bisa terima national combined with ACT, SIT. Itu masih belum, masih yang nasional. Masih yang foundation, nasional. Ya. Kalau yang direct ya udah IB, A level, that's it. Berarti memang masih belum ya Pak, ambil foundation dulu ya. Okay. Nah kalau untuk yang master degree nih Pak Alvin, tadi kan sudah dimention ya personal statement, ijazah, transkrip, IELTS. Nah ini mungkin pertanyaan beberapa student nih ya, apakah mereka juga harus melampirkan reference letter? Lalu yang kedua, kalau mereka memiliki background yang berbeda, bisa langsung direct dengan menggunakan personal statement atau harus melalui pre-master ini Pak? Pre-master sih sebetulnya nggak harus, itu pilihan aja. Ada beberapa yang memang mengambil pre-master karena ngerasa mereka kurang dari berbagai aspek yang mereka pikir kurang ya. Tapi sebetulnya kita coba-coba aja dulu masuk ke postgraduate levelnya, kita apply, kita lihat apakah emang ada kondisi yang kita penuhi. Biasanya kalau emang tidak sesuai dengan S1-nya, tidak linear ke S2-nya, yang paling bisa membuat kita dilihat dari perspektif yang berbeda adalah personal statement tadi. Itu paling penting, personal statement. Jadi jangan khawatir. Nah surat referensi kebanyakan dari applicant yang mau apply suka bingung antara referensi dari kampus atau dari tempat kerja. Nah, sebetulnya itu kita minta salah satu aja sih, mana yang lebih memudahkan buat dia dan dia harus tahu orangnya. Jangan terkesan harus minta referensi dari posisi yang tinggi tapi dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau bisa ya udah yang kenal aja, justru dia bisa menceritakan gitu loh secara professional way-nya seperti apa yang dilakukan waktu dia bertugas bersama. Nah itu sudah aja sih, sudah terjawab sih Pak. Karena banyak yang menanyakan ini kan harus 2, harus 1. Nah satu aja. Tapi tetap ya untuk Master by Research dan PhD harus mencari supervisor dulu kan Pak? Itu harus, itu harus. Baik. Nah Pak tadi kan sempat mention IELTS nih Pak. Nah untuk yang IELTS nih minimal berapa sih Pak untuk anak-anak yang ambil undergraduate program sama yang postgraduate program? Undergraduate mostly saya bisa bilang semua sih 6,5. Tapi kalau postgraduate ada yang 6,5 sampai ada yang 7. Oh iya benar, betul. Ya, kalau misalnya PhD, unfortunately kalau di bawah College of Social Science itu ada business, education dan lain-lain yang banyaklah peminatnya. Itu IELTS-nya harus 7 topping. Note kalau itu benar. Nah ini mungkin karena di UK ya Pak ya, khusus untuk anak-anak undergraduate mereka memang harus ambil IELTS or PTE UKVA, betul Kak Pak? Betul. Nah ini kan ada perbedaannya ya Pak ya. Nah untuk teman-teman di sini mungkin yang anak-anak S1 memang diminta IELTS atau PTE UKVI karena memang berbeda. Kalau S2 tetap akademik kan Pak akademik, ya? Akademik, betul. Nah ini biasanya pertanyaan orang tua sih Pak. Apa? Boleh nggak dijelasin range-nya untuk tuition fee-nya
dari yang anak-anak S1 sama S1 saja sih, kalau S2 mungkin kisarannya berapa gitu Pak? Yeah. Undergraduate tuh range-nya antara dari 28.000 pound sterling sampai yang termahal itu di medical dan life sciences tuh di angka 52.000 pound sterling. Per year ya. Per year. Itu tinggal dikali 4 aja berapa gitu, lumayan sih. Kalau misalnya yang postgraduate di antara 26.000 pound sterling sampai yang termahal di program MBA itu 38.000 pound sterling per year. Okay. Cuma kan per year-nya postgraduate kita kan cuma setahun. Betul. Ya itu memang bedanya ya Pak ya. Bedanya. Oke Pak. Nah, oh iya tadi sempat lupa sih Pak, kelewat. Apa tuh? Kalau misalnya students nih IELTS-nya belum achieve salah satu entah writing-nya atau apa, University of Glasgow terima one skill retake IELTS? Tahun 2025 ya kita terima. Nanti tahun 2026 kita lihat. Ya, kalau kayak gitu gimana ya? Nah, kalau yang mau segera berangkat tahun ini boleh daftarnya nanti di opennya mulai kapan ya Pak? Di Oktober tahun ini. Tapi mestinya sih kita konsisten ya. Kalau memang kita terima untuk one test retake, mestinya tahun 2026 pun demikian. Okay. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah kita bisa melihat validasi dari IELTS itu sendiri nggak harus 2 tahun. Glasgow melihatnya 2,5 tahun. Ya, itu yang enak. Nah itu sih, nah itu mohon dicatat ya teman-teman, itu sangat penting ya, karena di Glasgow ini memang sudah terima one skill retake IELTS, tapi dilihat lagi ya 2026, dan memang dilihatnya tuh berlakunya sampai 2,5 tahun gitu. Nah sip, udah dicatat nih. Nah last but not least Pak Alvin, what makes the University of Glasgow different from others? Dibilang beda, susah ya jawabnya ya. Mungkin beda program kali ya. Beda program sama beda saya. Pak, ya masa Bapak kembar gimana sih Pak? Nggak, yang penting perbedaan kita itu akan sangat muncul apabila memang student bisa melihat keunikan ataupun program structure sih betulnya, bukan unik. Program structure yang kita tawarkan yang dimana itu related dengan industri yang terkait. Karena kita membuat sebuah program itu tidak hanya sekedar program, tapi ada demand yang diminta oleh industri. Contoh misalnya kayak program media management, itu cikal bakalnya adalah dari BBC Scotland yang minta. Jadi kita kayak training centernya BBC sih, secara indirectly ya. Nah itu contohnya kayak gitu. Oke. Ya lumayan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tiap tahun itu berarti programnya ada update gitu nggak Pak? Atau hanya course-nya saja nih Pak? Biasanya kan ada perubahan nama atau bagaimana gitu. In many ways pasti kita update. In many ways juga kita akan berubah. Program structure yang sering berubah, terutama kalau misalnya Tobing ngeliat lebih detail lagi mengenai Glasgow, dia punya core subject sama optional subject. Nah itu pasti berubah-berubah sesuai dengan permintaan pasar seperti apa. Walaupun kita research uni, tapi practical base-nya harus ada. Oke. Sip Pak. Nah terakhir saja deh Pak, ada tips dan trik nggak buat teman-teman di sini gitu ya kan namanya juga berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau untuk kuliah di luar negeri kan effortnya besar, ada tips dan triknya nggak Pak? Kalau dalam memilih uni usahakan melihat programnya lagi dulu gitu loh, karena memang kalau ranking selalu menjadi mindset kita untuk mulai berpikir ya ranking dan tua, tapi pada saat kita lihat programnya agak berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita mau melihat scholarship-nya, kita lihat dari kitanya dulu, secara background profile kita masuk scholarship yang mana. Karena kalau misalnya kita bicara LPDP dan Chevening, itu ada kriteria secara khususnya mereka yang berbeda. Jadi usahakan tahu itu dulu sih. Oke, sip. Terima kasih loh Pak Alvin, sudah sharing juga. Semoga banyak student yang pergi ke University of Glasgow, termasuk saya yang lagi pakai bajunya. Amin. Oke, terima kasih Pak Alvin. Semoga sehat-sehat ya Pak ya, betah-betah juga ya di mewakili University of Glasgow ini. Baik, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dicatat tadi apa saja yang harus disiapkan. Betul kata Pak Alvin, harus mengenali uninya dulu, kotanya dulu, kemudian baru course-nya. Semoga teman-teman makin semangat dan jangan menyerah ya mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.